Materi yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran dan asas pembelajaran. Nah, pengertian pembelajaran di sini yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Juga suatu proses yang mengandung serentetan perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan pembelajaran ini merupakan hal yang sangat penting atau yang paling penting dalam implementasi kurikulum. Karena untuk mengetahui efektivitas dan efisien dari suatu pembelajaran itu bisa dilihat dari kegiatan pembelajaran. Prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Pembelajaran ini bisa dilihat dari prinsipnya yang umum atau yang khusus. Nah, yang umum, adanya perubahan perilaku, peserta didik memiliki potensi dasar, dan adanya perubahan untuk menuju pencapaian kualitas ideal. Untuk prinsip yang khusus, bisa dilihat dari yang pertama, perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian ini sangat penting atau memegang peranan yang penting karena ini adalah sebagai langkah awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. Nah, kalau motivasi ini berhubungan erat dengan minat, jadi siswa yang memiliki minat lebih tinggi pada suatu mata pelajaran itu biasanya cenderung memiliki perhatian yang lebih terhadap pelajaran tersebut, sehingga bisa menimbulkan motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. Yang kedua, ada keaktifan. Jadi, belajar pada hakikatnya adalah proses aktif di mana seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku sehingga terjadi kegiatan merespon terhadap setiap pembelajaran. Nah, pembelajaran akan lebih bermakna apabila siswa aktif dalam proses pembelajaran. Jadi, siswa itu tidak hanya sekedar menerima atau menelan konsep-konsep yang disampaikan guru, tetapi siswa juga beraktivitas atau ikut serta aktif secara langsung. Selanjutnya yaitu ada keterlibatan langsung atau pengalaman. Setiap individu itu harus terlibat secara aktif, secara langsung untuk bisa menciptakan pengalamannya. Jadi pengalaman akan terbentuk apabila ada interaksi antara individu dengan lingkungan belajar. Nah, dengan adanya interaksi tersebut dimaksudkan agar terjadi aksi dari lingkungan berupa rangsangan-rangsangan dari luar. Nah, rangsangan-rangsangan itulah yang akan menjadi pengalaman bagi peserta didik. Pengulangan. Pengalaman materi oleh siswa tidak bisa berlangsung secara singkat. Siswa perlu melakukan pengulangan-pengulangan supaya materi yang dipelajari tetap ingat. Oleh karena itu, guru harus melakukan sesuatu yang membuat siswa melakukan pengulangan belajar. Selanjutnya yaitu tantangan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, siswa dihadapkan sejumlah tantangan yaitu mempelajari materi belajar dan belajar, maka timbulnya motif untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mempelajari bahan belajar. Implikasi lain dari adanya bahan belajar yang dikemasi dalam suatu kondisi yang menantang seperti yang mengandung masalah yang perlu dipecahkan, siswa akan tertantang untuk mempelajarinya. Balikan atau penguatan. Penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan dapat juga diartikan sebagai segala bentuk respon baik bersifat verbal ataupun non-verbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Perbedaan individual. Secara psikologis, prinsip perbedaan individualitas sangat penting diperhatikan karena setiap anak mempunyai sifat, bakat, dan kemampuan yang berbeda. Setiap individu berbeda cara belajarnya, dan setiap individu mempunyai minat khusus yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada asas pembelajaran. Asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Nah, asas pembelajaran yang pertama ada peragaan. Ialah suatu cara yang dilakukan oleh guru dengan maksud memberikan kejelasan secara realitas terhadap pesan yang disampaikan sehingga siswa dapat mengerti atau dapat memahami apa yang dimaksudkan. Minat dan perhatian. Secara sederhana, minat ini berarti kecenderungan atau kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu
Jadi, seorang siswa itu bisa menaruh minat yang besar terhadap pembelajaran, dan saat ia menaruh minat yang besar, dia akan membesarkan perhatian atau memberikan perhatian yang lebih terhadap suatu pembelajaran itu. Dan tentu saja itu akan membuatnya semakin giat belajar. Yang ketiga, itu ada motivasi. Motivasi di sini proses yang memberikan arah dan kegigihan perilaku, dalam artian perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, yang terarah. Yang keempat ada apersepsi, artinya menafsirkan dua pikiran atau menyatukan suatu pengamatan dengan pengamatan yang telah dimiliki, dan dengan demikian bisa memahami, menafsirkan, atau berkaitan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, bisa dihubungkan lagi, atau untuk memulai suatu pembelajaran bisa dihubungkan dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan materi. Yang kelima, ada kooperasi dan konsentrasi. Yang dimaksud kolerasi di sini adalah hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya, yang berfungsi untuk menguatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, juga dapat menimbulkan minat dan perhatian siswa. Yang keenam, ada individualisme. Jadi siswa itu adalah individu yang unik. Jadi artinya tidak ada dua orang yang sama persis. Kembar pun belum tentu sama. Jadi walaupun di dalam kelas ada 20 orang atau 30 orang, guru harus siap menghadapi sebanyak itu karakter di dalam kelas. Yang ketujuh, yaitu kooperatif. Merupakan pembelajaran dengan sistem pengelompokan. Yang dimaksud kooperasi atau kooperatif di sini adalah kerjasama kelompok. Nah, hal ini dianggap penting juga untuk menjalin hubungan sosial antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Itu juga bisa meningkatkan hubungan antara siswa dan guru. Yang terakhir adalah evaluasi. Yang dimaksud evaluasi di sini adalah penilaian guru terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Penilaian tersebut untuk mengetahui sejauh mana tujuan pengajaran sudah tercapai. Selain itu pula untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi. Selanjutnya, yaitu ada implikasi prinsip dan asas belajaran. Bagi guru merupakan metode secara bervariasi media yang sesuai dengan materi belajar yang diajarkan dengan menggunakan metode dan teknik mengajar yang tepat. Selanjutnya bagi siswa menyadari bahwa motivasi yang ada pada dirinya harus terus-menerus dibangkitkan dan dikembangkan dengan menentukan dan mengetahui tujuan belajar dan menanggapi secara positif ujian atau kritik dari orang lain.